Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video saya yang kedua ya, dimana di dalam lead magnet ini kita akan ngebahas seberapa penting sih lead magnet untuk produk yang akan kita jual, gitu ya. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, bahwa pengertian dasar dari lead magnet itu sendiri adalah untuk, gitu ya, mengedukasi, membuat orang tertarik untuk membeli produk kita. Oke, jadi mengapa sih lead magnet itu penting? Nah, di sini sebelum kita akan ngebahas seberapa penting lead magnet, gitu ya, seberapa penting lead magnet ini, saya akan buat, gitu ya, buat pembahasan di sini. Pentingkah lead magnet? Nah, di sini kita akan ngebahas seberapa penting ini, bagaimana bisa sebuah lead magnet itu dianggap penting. Maka ketika kita ngebahas seberapa penting, maka kita harus tahu nih proses atau alur orang yang akan membeli produk kita, ya. Dan ini adalah alurnya, oke? Alurnya ya orang melihat produk, kemudian dia melihatnya di dalam sebuah traffic source atau di Facebook, di manapun itu, kemudian dia diarahkan ke landing page dan membeli sebuah produk. Nah, itu adalah alur orang membeli, gitu ya. Tapi sebelum orang membeli, itu ada sebuah alur yang dinamakan customer journey, gitu ya. Jadi di sini ada sebuah customer journey. Oke. Nah, di dalam sebuah customer journey itu ada sebuah alur orang bisa sampai membeli sebuah produk, gitu ya. Gimana alurnya? Biasanya orang itu akan bentar, ini saya belokin dulu. Nah, ini biasanya orang itu akan lihat produk dulu, lihat-lihat produk dulu, ya. Oke, dari lihat-lihat produk biasanya ada kemungkinan dia akan tertarik, ya, tertarik. Oke, dari tertarik kita akan menemukan kemungkinan di mana orang ini merasa butuh produknya, ya. Karena dia udah mulai merasa butuh, biasanya dia akan cari-cari referensi. Jadi searching, ya, searching atau riset. Dari riset, biasanya nih, risetnya itu banyak. Nah, riset itu biasanya mereka lakukan, ya. Calon pembeli ini biasanya mereka melakukannya kepada pembeli lain, ya, toko lain. Kemudian produk lain. Di sini mulai ada komparasi, mulai ada perbandingan, mulai ada ini itu, gitu ya. Dia sudah mulai membanding-bandingkan. Ini adalah proses di mana orang udah mulai tertarik nih, gitu. Oke. Nah, jadi kemudian proses selanjutnya setelah dia melakukan beberapa hal ini, dia akan melakukan decision. Ya. Decision itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Pengambilan keputusan membeli atau tidak membeli, ya. Jadi proses ini terlampau panjang, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sangat-sangat banyak proses di mana orang itu ketika membeli ada proses yang sangat-sangat panjang, tidak tiba-tiba membeli, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan lead magnet. Kenapa? Dengan lead magnet kemungkinan orang untuk melakukan decision membeli itu akan sangat besar. Karena biasanya lead magnet itu dibuat secara gratis, itu yang pertama. Yang kedua, lead magnet itu biasanya berhubungan dengan produk utama. Oke, nanti kita akan bahas di video-video lain selanjutnya tentang lead magnet ini lebih mendalam. Jadi kalau kita ngebahas mengapa sih lead magnet itu sangat penting, ya karena proses orang membeli itu panjang, gitu. Karena orang membeli itu nggak tiba-tiba beli, orang jadi pembeli itu nggak tiba-tiba jadi gitu aja. Tapi di situ ada sebuah proses yang biasanya kita pun, gitu ya, kita pun sebagai penjual lupa, gitu ya. Oleh karena itu kalau teman-teman ingin mendapatkan banyak sales, banyak penjualan, ya lead magnetnya, leadnya harus makin banyak. Agar lead banyak, kita harus datengin mereka pakai lead magnet, gitu. Oke? Jadi lead magnet itu secara fungsi, kalau kita ngomongin penting enggaknya, ya sangat penting. Karena di sini ada customer journey yang sangat-sangat panjang prosesnya, yang tentu saja orang itu nggak tiba-tiba beli. Oke, jadi begitulah pembahasan tentang seberapa penting
lead magnet ini. Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.